ya. Jadi pentingnya membuat perencanaan. Nah, sekarang penanggulangannya atau manajemen sistem penanggulangan krisis kesehatan, seperti itu. Nah, bicara tentang manajemen berarti kita bicara tentang hal-hal yang ada di dalam penanggulangan krisis kebencanaan. Ya, mulai dari sektor kesehatannya, kemudian bagian-bagian yang lain ya. Artinya di luar kesehatan itu ternyata banyak ketika kita membahas manajemen penanggulangan bencana. Oke, kita langsung aja masuk ke materi berikut ini. Nah, kita awali dengan gambar krisis. Jadi, faktanya memang di Indonesia sendiri menjadi bagian negara yang sering banget terjadi krisis kebencanaan atau sering terjadi bencana. Nah, dari bencana itu tentu akan menimbulkan dampak. Dampak diantaranya adalah krisis kesehatan. Yang tadinya sehat menjadi sakit. Ya, dengan kondisi bencana. Apapun itu, mau itu bencana gempa bumi, ya, tsunami, kemudian kebakaran dan sebagainya, ya, menimbulkan dampak secara kesehatan. Nah, berikut ini adalah dasar kebijakannya yang terkait penanggulangan krisis kesehatan, yaitu Permenkes tahun 2019 nomor 75 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Nah, di sini ada di Permenkes ini penjelasannya bahwa penanggulangan bencana itu tidak serta-merta ya asal melakukan, tapi ada tahapan-tahapannya, ada bagian-bagian yang terkait. Begitu juga terkait pendanaannya dari mana saja. Ya, jadi silakan nanti dilihat dasar kebijakan penanggulangan krisis kesehatan ini. Oke, nah tujuannya apa sih? Kenapa harus ada manajemen penanggulangan? Nah, di sini adalah penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi. Terkoordinasi artinya berarti saling terkait antar satu elemen. Yang nanti elemennya apa aja, kita setelah ini akan kita bahas. Ya, jadi saling terkait, saling bekerja sama. Kemudian terencana. Berarti ada hal-hal yang sudah direncanakan, hal-hal yang sudah dibuat. Seperti kemarin kontingensi itu. Ya, jadi sudah ada perencanaan sebelumnya. Terpadu, berarti ada yang mengkoordinir. Ya, terpadu itu berarti ya sama-sama membuat dengan tujuan yang sama. Artinya penyelesaian masalah krisis kesehatan. Dan menyeluruh, artinya holistik. Ya, holistik di sini tidak hanya menyasar penanggulangan krisis itu, tidak hanya menyasar pada secara kesehatan, secara fungsional fisik ya, namun ya terkait makanannya, gizinya, ya psikologinya, ya itu kan kena dampak juga ketika terjadi bencana. Nah, itu juga menjadi bagian dari penanggulangan krisis kesehatan. Jadi tidak serta-merta, sekali lagi ya, secara fisik, artinya orang terjadi kebakaran terus kemudian terjadi luka bakar, ya itu dampak secara fisiknya. Namun dampak secara psikologisnya juga, ya misalnya timbul trauma. Nah, itu juga menjadi bagian dari penanggulangan krisis. Anak-anak kecil ya trauma dengan kejadian misalnya gempa, tanah longsor dan sebagainya. Sama, itu juga menjadi targetnya dari penanggulangan krisis kesehatan. Oke. Nah, kembali lagi di tujuan. Ya tadi, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, ya, resiko, dan dampak permasalahan kesehatan. Ya, jadi memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman, resiko, dan dampak permasalahan kesehatan. Jadi harapannya dengan tadi koordinasi yang baik, kemudian unit-unitnya juga ada, visinya juga sama, harapannya bisa mampu menyelamatkan, memberikan perlindungan pada masyarakatnya. Ya, tujuan akhirnya adalah di situ penanggulangan krisis kesehatan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini istilah umum ketika kita membahas tentang penanggulangan krisis, yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam. Nah, kita perlu tahu nih bahwa faktanya yang namanya bencana itu tidak selalu yang sifatnya alam. Alam itu ya tanah longsor, kemudian gempa bumi, tsunami, itu kan tak terprediksi, dan itu karena kondisi alam. Baik itu kondisi alam yang secara non manusia, artinya memang siklus, atau yang memang karena kebiasaan pola-pola yang terakumulasi. Ya, contohnya misalnya kebiasaan buang sampah, akhirnya dampaknya adalah banjir. Nah, itu kondisi alam ya, banjir itu bencana alam. Tapi karena ulah manusia, ya, salah satu penyebabnya karena tadi kebiasaan buang sampah. Dan ini masih banyak di sekitar kita ya, pola-pola orang-orang yang membuang sampah sembarangan di sekitarnya, di sungai, di selokan, yang mereka pikir mungkin itu ya udah kan cuma buang sampah aja gitu. Apalagi ya ada juga orang yang misalnya tinggalnya di daerah A, buang sampahnya di daerah B. Jadi dia sambil keluar atau mungkin sambil kerja, dia bawa kresek sampah, kemudian melewati sungai si daerah B misalnya, kemudian dia buang di daerah B. Nah, itu juga sering saya temuin di sini ya. Mungkin yang dia pikirkan, kan bukan daerah saya, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalaupun kotor, bau, itu bukan saya yang kena dampaknya. Nah, padahal nggak kayak gitu. Karena apa? Kalau semuanya orang berpikir kayak gitu, sebaliknya juga orang daerah B bisa saja nanti ya ketika ke daerah A dia sengaja bawa sampah, terus kemudian dia buang juga ke situ. Gitu aja terus ya, sampai akhirnya nanti penumpukan sampah di daerah A dan daerah B. Nah, ini gambaran bahwa ternyata kebiasaan kita yang kita anggap cuma kita nggak akan kena dampaknya kok ya. Padahal secara nggak langsung kita jadi role model ya. Jadi orang-orang di sekitar kita juga akan melihat bahwa ternyata kayak gitu, buang sampahnya di tempat yang tidak seharusnya, tadi di sungai misalnya kayak gitu ya. Dan secara nggak langsung pola-pola itu justru akan membuat orang lain juga sama ya. Tadi yang daerah B ternyata ngikutin, akhirnya ada yang ngikutin ketika ke daerah A juga dia buang sampah di situ ya. Jadi apa yang kita tanam kan kita tuai juga ya. Menurut kita aman aja buang di daerah B, ternyata yang A juga berpikir kayak gitu. Nah, itu salah satu gambaran nyata faktor bencana alam pun bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oke, kembali lagi. Kemudian ada faktor non alam. Non alam di sini kan ya kita tahu yang namanya kebakaran. Nah, kemarin yang sedang rame kebakaran di Bromo. Ya, di Bukit Teletabis itu. Jadi kondisinya bukan hutan yang memang penuh dengan pohon yang rindang ya, namun memang karena dia bukit, pohon yang ada di situ pun ya pohon-pohon yang pendek ya, yang kayak apa ya, savana kayak gitu. Nah, karena kondisinya memang kemarau sehingga mudah banget terbakar. Sehingga kemarin dari infonya karena menyalakan flare ya, yang ada apinya ya, akhirnya kemudian terbakar ya, dan kebakarannya meluas ya, sangat luas banget. Bahkan di hari berikutnya ya, setelah kejadian itu pun juga malah tambah parah area yang terbakar. Nah, itu gambaran bahwa bencana faktor non alam ya, jadi karena ulah manusia. Tadi pun banjir juga sama ulah manusia juga ya. Nah, kayak kembali lagi, jadi bencana ada faktor alam dan faktor non alam ya, maupun faktor manusia. Nah, di sini dijelaskan sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya, ini yang nggak bisa dilepas ya, yaitu dampak psikologis. Ya, dampak psikologis itu ya trauma salah satunya. Jadi orang-orang yang terkena bencana, terkena dampak. Kemarin kita lihat juga di televisi yang Libya, karena bendungan bocor yang luar biasa dampaknya seperti itu ya, benar-benar kayak terjangan tsunami. Hampir 1000-an lebih
orang meninggal dan hilang ya karena akibat terjangan dari bendungan yang ambrol ya, yang rusak itu. Nah, itu salah satu kondisi yang tentunya luar biasa dampak psikologisnya bagi yang melihat pun ya akan merasa sedih ya gitu. Oke, nah itu kita bicara bencana. Jadi khususnya di Indonesia pun begitu banyak ya, karena memang daerah yang sering terjadi bencana. Bahkan di NTB pun juga masih sering kita rasakan beberapa saat, beberapa kali itu terjadi gempa-gempa kecil seperti itu. Ya, pasca gempa yang 2018 kemarin. Oke. Lanjut, kemudian bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Ya, bisa berupa gempa bumi, ya, kemudian tsunami, gunung meletus, ya, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan sebagainya. Oke, kemudian bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non-alam. Ya, tadi berupa gagal teknologi. Gagal teknologi itu yang seperti apa? Contoh, misalnya radioaktif, atau mungkin Pertamina ya dengan minyaknya, pengolahan minyaknya, kemudian terjadi kesalahan instrumen, kesalahan mungkin SOP, sehingga kilangnya misalnya meledak. Nah, itu non alam ya, dan itu bencana. Dan cukup ini juga ya, kemarin-kemarin juga ada kilang minyak yang terbakar seperti itu. Oke. Kemudian gagal teknologi yang lainnya adalah bukan gagal modernisasi ya. Contoh di sini yang masih bisa kita lihat adalah tambang emas ya. Tambang emas ilegal itu masih banyak ya, di beberapa tempat dikelola oleh masyarakat di situ, ada yang mandiri juga. Nah, otomatis kalau kita bicara keamanan ya beda dengan yang memang tambang resmi, artinya memang pengelolaannya di bawah kontrol dari berbagai pihak ya. Nah, kembali lagi, tambang emas yang ilegal itu sistem keamanannya enggak ya seadanya, resiko terjadinya tanah longsor ya, tertimbun misalnya sedang di dalam karena kondisi keamanannya kurang ya, bisa aja nanti tertimbun ketika mungkin ada pergerakan atau mungkin ada kesalahan penggalian seperti itu. Nah, itu gagal modernisasi, artinya memang harus dibuat modern, canggih, namun karena kondisi biaya dan sebagainya dengan sistem keamanan yang kurang memadai seperti itu. Kemudian epidemi ya, kemudian dan wabah penyakit ini non alam yang kalau bicara kemarin 2020 luar biasa banget COVID ya, di selama 2 tahun itu benar-benar meluluh lantahkan khususnya Indonesia ya, bahkan begitu banyak yang meninggal karena COVID. Percaya nggak percaya, karena ternyata masih banyak juga masyarakat yang merasa wah ini COVID itu buat-buatan ya. Namun faktanya di sekitar kita banyak yang meninggal karena COVID. Ya, kalau dipikir itu buat-buatan ya, secepat itu 2 tahun hampir ratusan ribu orang meninggal ya. Jadi rasanya nggak logis kalau itu meninggalnya hanya meninggal biasa, artinya memang kondisi sakit, namun dengan begitu cepatnya ya penularan COVID ini ya, yang meninggal pun begitu banyak banget ya, dalam satu keluarga, tetangga, teman-teman dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin sekali lagi banyak yang menyangkal itu karena mungkin keluarganya nggak ada yang kena atau meninggal, tapi di luar sana banyak orang-orang yang keluarganya kehilangan keluarga karena COVID ini. Jadi wabah penyakit ini menjadi salah satu bencana non alam yang sangat luar biasa. Nah, terakhir ini juga dapat info bahwa kemarin saya baca di India ada penyebaran virus baru, yaitu virus Nipah, yang dikatakan di artikel itu penularannya jauh lebih mengerikan dibanding COVID.
Dan kalau lihat dari artikelnya itu karena ada gambar kelelawar, ya mungkin aja itu penyebabnya sama kayak yang COVID kemarin, karena konsumsi kelelawar. Ya, jadi yang nggak habis pikir ya makanya kenapa harus konsumsi kelelawar, yang padahal kemarin sudah dinyatakan salah satu penyebab munculnya virus COVID gitu ya. Nah, itu yang luar biasa, kita juga sesali makanya kok ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang kayak nggak ada makanan lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian kebakaran hutan. Nah, kemarin yang saya ini tadi saya contohkan tadi di Bromo seperti itu. Oke, kemudian kecelakaan transportasi. Nah, ini kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara. Ya. Di Indonesia cukup ada banyak contohnya ya, dan secara nggak langsung ternyata faktanya, jadi kecelakaan khususnya di darat itu menjadi kecelakaan paling tinggi ya, angka kejadiannya dibanding yang laut maupun udara, baik itu yang roda 2, roda 4 ya, seperti itu. Jadi sering kita lihat misalnya truk besar remnya blong ya, kemudian menabrak bangunan, menabrak kendaraan yang lain. Begitu juga mungkin yang motor ya, kemudian mobil juga sama, tabrakan dan sebagainya. Nah, itu bentuk kecelakaan juga ya, bentuk bencana masuknya ke situ. Oke, kemudian gempa bumi. Nah, ini saya masukkan karena salah satu contoh yang masih kita sering rasakan ya di NTB ini. Getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Ya, jadi banyak faktor penyebabnya. Oke, di mana beberapa istilah tadi, nah kalian bisa akses secara lengkap di sumber bnpb.go.id/definisi bencana. Nah, di situ banyak penjelasan untuk bencana-bencana yang lain. Oke, kita lanjut. Di konsep penanggulangan krisis, ya, di sini saya saya tampilkan gambar begitu luar biasanya semut ya. Jadi semut itu kalau kita lihat kerjasamanya luar biasa di berbagai kondisi. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, untuk menyeberang karena ada jarak yang cukup lumayan ya, jadi mereka mengangkat patahan ranting yang kalau kita lihat itu kalau diangkat oleh satu semut tentu tidak akan mampu ya, karena ukurannya berkali-kali lipat dari si semut itu. Namun ketika itu diangkat bersama-sama kemudian ditaruh di tempat tadi untuk menyeberang tadi, ya ternyata bisa. Nah, artinya kita lihat yang pertama adalah kerjasama semut yang luar biasa tadi. Jadi itu gambaran bahwa dalam konsep penanggulangan krisis juga sama, nggak bisa diselesaikan di satu sektor atau satu kelembagaan, namun butuh kerjasama dari berbagai sektor. Kalau tadi saya bicara tentang kesehatan, nah ternyata di luar kesehatan itu banyak yang berperan di penanggulangan krisis kesehatan, meliputi ya tadi saya contoh, saya spill sedikit ya, terkait gizinya, kemudian terkait psikologinya. Nah, itu kan tentu butuh tim-tim seperti itu ya. Kemudian informasi ya, loh kok Pak informasi? Iya, karena tanpa informasi yang baik ya, khususnya dalam saat bencana ya, tentu ini menjadi masalah yang luar biasa ya, karena penanganannya nggak akan optimal. Ya. Jadi bayangkan misalnya komunikasinya terganggu. Jadi di saat real time ya, hari ini misalnya di jam 4 misalnya terjadi bencana longsor di satu daerah. Nah, itu kalau tidak segera ada informasi ke unit-unit terkaitnya, BNPB, BPBD, ya pemerintah daerahnya. Nah, gimana kita bisa mengakses ke sana? Gimana kita bisa tahu kalau di sana ada bencana? Ya, jadi dengan adanya data informasi yang baik, maka intervensi-intervensi yang kita harapkan itu bisa cepat tercapai. Ya, salah satunya tadi segera ada bantuan itu karena ada informasi yang baik.
Nah, ini menjadi bagian ternyata di dalam sistem penanggulangan krisis ya. Jadi tidak hanya yang levelnya kesehatan, merawat, mengobati, namun terkait dengan unsur yang lain pun juga ada di dalam tersebut. Oke, kemudian ini ya masuk klasternya ya. Jadi mulai dari sub klaster pelayanan kesehatan, tentu saja sesuai dengan klaster ini yang di-handle di lingkup ini adalah kesehatannya. Ya, jadi kalau ada korban luka ya, itu menjadi salah satu targetnya untuk dikondisikan ya, untuk distabilkan seperti itu. Kemudian pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Nah, yang namanya kondisi bencana akan cenderung yang namanya pengungsian. Nah, di pengungsian itu kan bukan sesuatu yang aman dari penyakit, justru sebaliknya ya, karena berkumpul dengan banyak orang, resiko penyebaran penyakitnya jauh lebih tinggi, sehingga perlu dikondisikan. Artinya ada tim yang memang menghandle hal tersebut, menghandle gimana caranya walaupun berkumpul tadi, namun kondisinya tetap sehat, terjaga, jangan sampai nanti saling tertular, misalnya diare, batuk ya, ispa dan sebagainya. Jadi ada timnya khusus ini, yaitu klaster pengendalian penyakit. Oke, kemudian klaster kesehatan reproduksi ya. Loh Pak, kenapa reproduksi, apa hubungannya dengan kehamilan? Iya ya, apakah karena gini, yang namanya bencana itu kan tak terkondisi, artinya tak terprediksi ya. Nah, ketika tak terprediksi itu kan pada kondisi orang-orang yang mungkin di sekitar kita ada yang hamil ya, ada yang prosesnya baru persalinan. Nah, itu kan nggak bisa kita abaikan. Artinya ya, kalau emang tadi ada orang hamil, ada yang persalinan, itu butuh focusing ya, tim-tim yang memang fokus untuk menangani masalah tersebut ya. Jadi seperti itu. Ini menjadi bagian dari klaster ya, yang penting. Oke, kemudian subklaster kesehatan jiwa. Oke, lanjut. Subklaster kesehatan jiwa. Nah, ini menjadi bagian penting. Tadi saya contohkan adanya trauma pasca bencana. Nah, tentu perlu tim atau klaster kesehatan jiwa ini untuk menangani trauma-trauma tadi agar tidak memperburuk kondisi pada saat bencana. Kemudian klaster pelayanan gizi. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya. Ketika semua sudah fokus ke kesehatan, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, jiwanya juga. Nah, gizi ini menjadi bagian penting, karena tanpa asupan gizi yang baik di saat bencana, itu justru yang tadi pelayanan kesehatan dan sebagainya juga tidak akan maksimal ya hasil yang didapatkan. Jadi ada tim yang memang khusus untuk pelayanan gizi ini. Ya, kalau kalian lihat di pengungsian itu ada dapur umum, nah itu menjadi salah satu lininya dari pelayanan gizi. Oke, subklaster identifikasi korban mati akibat bencana atau DVI. Ya, ini yang sering kalian lihat, DVI itu kalau ada bencana alam, baik itu yang kecelakaan, kemudian mungkin tadi gempa bumi dan sebagainya. Ada tim untuk pencarian korban. Oke, lanjut lagi, ada tim subklaster logistik. Ya, tentu saja sesuai dengan namanya, logistik berarti dia mengantar ya, mendistribusikan baik itu alat, bahan, kemudian obat-obatan, kemudian juga makanan. Itu masuk dalam subklaster logistik ini. Nah, ini menjadi bagian penting juga ya. Sekali lagi, kalau tidak ada bantuan dari luar ya, di kondisi bencana tentu ya akan menjadi memperburuk kondisi juga. Jadi ketika bencana itu pasti akan banyak sumber-sumber pendanaan yang keluar ya untuk memberikan bantuan, baik bantuan obat, bantuan makanan, bahan-bahan, mungkin perlengkapan mandi dan sebagainya, seperti itu. Oke, kemudian subklaster data informasi ya, tadi saya contohkan pentingnya data informasi di saat bencana. Karena kalau datanya tidak akurat ya, tentu dalam memberikan bantuan pun juga tidak bisa maksimal. Contoh misalnya di Sembalun misalnya terjadi tanah longsor. Nah, itu harus diinfokan ya, berapa yang terkena dampak, kemudian areanya di daerah mana saja, kemudian untuk bisa mengakses ke sana itu lewat mana. Nah, itu ketika disampaikan ke lembaga atau bagian terkaitnya, misalnya BPBD, maka BPBD dengan timnya pun
akan merespon, ya. Artinya kalau tadi korbannya ada 1.000, maka mereka akan menyiapkan misalnya bantuan untuk 1.000 itu apa saja ya kebutuhannya, kemudian juga kalau mau direlokasi itu kemana, seperti itu ya. Tapi kalau tadi sebaliknya, kalau datanya nggak akurat, nggak bagus penyampaiannya, yang dibutuhkan misalnya yang kena dampak 1.000 tadi, namun ternyata informasinya nggak bagus, ya nggak sampai di BPBD dan dinas terkait, sehingga ketika ke sana ya nggak sesuai yang dibawa, misalnya logistik dan sebagainya hanya untuk 200 KK, padahal tadi yang terdampak 1.000. Ya itu salah satu contoh, artinya memang pentingnya informasi ketika terjadi sebuah kebencanaan. Nah, ini menjadi klaster ya, menjadi bagian. Oke, tim promosi kesehatan ya, tadi salah satu udah ada kesehatan jiwa. Nah, ini ada tim promosi kesehatan. Fungsinya apa? Terkadang di kondisi bencana itu hal-hal yang tadinya tidak menjadi kebiasaan kita menjadi kebiasaan. Contoh paling kecil adalah ini contoh menggunakan ini contoh harus isolasi mandiri, berarti terkait COVID misalnya. Dari yang tadinya nggak biasa ya, kita harus memakai masker di setiap waktu. Nah, sekarang kita harus memakai masker, sehingga perlu diedukasi, perlu dibiasakan. Nah, dibiasakan itu perlu penjelasan biar orang tuh, oh ternyata kayak gini loh maksudnya menggunakan masker itu tujuannya seperti ini. Ya, kemudian batuk, misalnya etika batuknya yang baik itu seperti apa, sehingga tidak asal batuk yang akhirnya bisa dropletnya, ludahnya itu bisa kemana-mana, akhirnya bisa membuat orang lain juga ikut batuk. Nah, itu contoh. Kemudian kebiasaan ya pakai masker dalam keseharian misalnya, atau mungkin pada saat berkendara, itu menjadi salah satu. Ini juga cuci tangan. Nah, ini yang mungkin kebiasaannya makan ya nggak cuci tangan, yang penting seperlunya gitu. Nah, sekarang sudah diajarin misalnya sama tim promosi kesehatan, cuci tangan yang baik tuh yang seperti apa, yang benar tuh yang seperti apa, sehingga ketika makan ya makanannya sudah bersih, sudah penuh gizi, tangannya pun bersih ya, tidak terkontaminasi bakteri maupun yang lain. Ya, jadi kebiasaan ini harus dirubah. Nah, salah satu tugasnya adalah di tim promosi kesehatan ini untuk mempromosikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin yang tadinya belum terbiasa untuk dijadikan kebiasaan baru. Oke, kemudian kita bahas delegasinya. Kalau tadi kita manajemen ya, kita bicara manajemen penanggulangan bencana. Jadi dari pusat ya manajemennya, kemudian diarahkan ke BNPB ya. BNPB nanti dia akan berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi, Dinas Sosial, dan BPBD, ya artinya yang lingkupnya daerah. Kemudian akhirnya dari BPBD dan tim akan membuat klaster atau unit teknis yang tadi, ya ada pelayanan kesehatan dan sebagainya tadi, kemudian untuk diturunkan ke daerah yang terdampak bencana. Oke, tadi ini kita bicara legislasinya atau kebijakan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, jadi nanti bisa dibaca terkait legislasi aturan-aturannya. Kemudian tahapan dari penanggulangan sendiri yaitu meliputi prakrisis kesehatan. Jadi sebelum krisis kesehatan yang kemarin saya contohkan kontingensi, itu pembuat perencanaan itu masuk di prakrisis kesehatan ini. Kemudian tanggap darurat, berarti pada saat bencana terjadi. Kemudian pasca krisis, ya, jadi masuk di tahap rehabilitasi, baik itu orangnya maupun bangunannya, lingkungannya, seperti itu, masuk ke pasca krisis. Oke, nah pendanaan sendiri untuk penanggulangan krisis tadi bisa berupa dari dana DIPA, APBN, ya, APBD. Jadi kalau APBN memang ada yang disiapkan oleh pemerintah pusat, ya, APBD berarti dari daerah. Kemudian dana kontingensi, dana perencanaan yang memang sebelumnya sudah dibuat. Dana on call, ya, jadi memang dana yang sewaktu-waktu dibutuhkan, ya, bisa diambil. Ya, ini bisa levelnya pusat maupun daerah. Kemudian dana bantuan sosial berpola hibah, ya, hibah-hibah macam-macam lah sekarang. Kemudian dana bersumber dari masyarakat, ya, mungkin patungan dari masing-masing untuk perbaikan jalan, kemudian dampak longsor misalnya,
ya penjambatannya rusak misalnya, kemudian swadaya dari masyarakat bisa juga. Atau dana dukungan komunitas internasional ya. Sekarang kan bantuan tidak hanya levelnya nasional tapi internasional. Karena dengan salah satunya memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi bisa sebarluaskan informasi itu ke internasional sehingga dari internasional melihat membantu. Begitu juga contohnya kayak Libya. Libya terjadi bencana ya, kita yang di luar ya, kita masuknya kan di luar negara Libya, kita bisa membantu ya, kita tahu karena dari media ya, disebarluaskan oleh media, kemudian kita tergerak untuk memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan, misalnya bantuan transfer ke salah satu lembaga yang memang kompeten ya di bidang bantuan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau kita bicara di inovasi bidang kebencanaan itu sudah banyak banget di Indonesia ya. Salah satunya sistem peringatan dini bencana tsunami atau INA-TWS. Nah, ini jadi begitu sering kita terjadi ya, begitu gempa kemudian potensi tsunami itu ada early warning sistemnya ya, ada peringatan dininya. Bahkan sekarang kalau kita bicara set top box ya, jadi kemarin TV diminta untuk berpindah ke digital, siaran digital, nah itu pun sudah include di dalamnya EWS ini, sehingga sewaktu-waktu ada peringatan dari pusat informasi yang penting maka dia akan muncul peringatan itu. Seperti itu. Itu contoh inovasi yang luar biasa. Kemudian sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, struktur gedung ya, bahkan itu ternyata sudah ada inovasinya. Ya, jadi mungkin bisa mengkondisikan kali ya, artinya gedung-gedung yang memang potensi masih kuat atau sebaliknya ya potensinya justru kemungkinan nggak bertahan lama ya karena strukturnya yang mungkin sudah nggak bagus dan sebagainya. Oke, nah kemudian simulasi perubahan guna lahan, kebakaran lahan dan hutan ya, kebencanaan yang lain ya, tsunami, artifisial, kebakaran hutan dan sebagainya. Artinya begitu banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat baik lembaga maupun institusi guna menunjang tadi ya penanggulangan krisis kesehatan agar dampaknya tidak lebih parah, lebih buruk seperti itu. Kemudian di NTB sendiri juga ada yang namanya SIK atau Sistem Informasi Kebencanaan. Ya, cuman pada saat ini di tahun 2023 ini masih tahap 1, tahap pengembangan. Ya, jadi di SIK ini mengumpulkan atau mengkoordinasi data-data tadi terkait berbagai klaster tadi. Yang intinya adalah menjadi satu data besar atau big data yang bisa diakses bersama-sama sehingga bisa tahu ya nantinya misalnya dari kebencanaan ada kondisi bencananya seperti apa, dampaknya seberapa luas dan sebagainya. Kemudian kebutuhan terkait asupan gizinya, bahan baku dan sebagainya yang dibutuhkan itu akan terpusat menjadi di website tadi, di SIK ini, Sistem Informasi Kebencanaan ini, sehingga semuanya bisa melihat, semuanya bisa memberikan intervensi atau bisa memberikan arahan yang tepat dengan sistem yang sifatnya real time ini. Namun sekali lagi ini masih dalam tahap pengembangan. Oke, ini bagian inovasi juga ya. Jadi sekali lagi data itu penting banget ya. Data itu penting terkait tadi kondisi bencana, dampaknya seberapa luas, kemudian ya macam-macam seperti itu. Karena tanpa data yang baik tentu saja penanggulangannya juga nggak akan maksimal ya, bantuan yang diberikan pun juga nggak maksimal karena tadi informasinya bias, informasinya tidak jelas. Misalnya si A bilang yang jadi korban meninggalnya di suatu kebencanaan misalnya di daerah A itu 20, yang B bilang 23 dan seterusnya. Nah ini kan salah satu kondisi yang mengganggu ya, yang seharusnya ya satu informasi ya, satu data yang memang jelas, misalnya 23 ya memang 23, ada yang di sana memang survei melihat kondisi dan sebagainya memang sebanyak 23 yang meninggal. Jadi kejelasan data di saat bencana itu sangat penting ya, sehingga butuh informasi yang seperti ini. Ini salah satu inovasi, dikumpulkan datanya menjadi satu sistem yang bisa diakses bersama-sama. Oke, ini sebagai penutup, hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Nah ini Pak Sutopo ini adalah Kepala BNPB
di tahun-tahun berapa ya, 2008 2019 yang luar biasa. Di setiap bencana ya beliau itu hadir untuk memberikan ya arahan, intervensi dan sebagainya terkait kebencanaan tersebut. Jadi saat itu kayaknya sering banget bencana, baik itu kebakaran di satu daerah, kemudian ganti gempa, tsunami dan sebagainya. Ya begitu luar biasanya beliaunya, sampai akhirnya beliau meninggal. Meninggalnya kena kanker paru, dan kanker parunya itu bukan karena dia merokok, namun terpapar perokok aktif ya, perokok aktif. Jadi dia itu adalah perokok pasif, karena di lingkungan kerjanya banyak orang-orang yang merokok. Dia terdampak dari situ sampai akhirnya dirawat. Bahkan pada saat dirawat pun masih sering beberapa kali dia memberikan statement terkait kebencanaan, ya, yang akhirnya tetap meninggal karena kondisinya tersebut. Nah ini gambaran yang luar biasa juga ya, artinya orang yang memang berjasa, yang benar-benar mau terjun langsung ke lokasi untuk memberikan arahan terkait kebencanaan. Oke, itu tadi ya penjelasan terkait sistem informasi krisis kesehatan, dan ini soal latihan yang harus kalian kerjakan ya, jadi silakan dikerjakan soal latihan ini ya. Ini menjadi bagian soal penilaian tugas nantinya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan topik kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.